Halo sobat anime, kita hapus lagi Martial Pick. Langsung aja kita gaskan. Masih panjang soalnya. Waduh. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Yangkei keluar dari bintang Rainfall, Doi harus berurusan dengan para penjaga yang dikirim oleh Shuyu untuk membawanya kembali. Namun setelah membantai para kampret-kampret itu, kini Yangkei pun harus kembali berurusan dengan para kampret lainnya yang entah datang dari mana. Ya, kelompok para kampret ini dipimpin oleh seorang pria bertanduk yang bertanya, "Nah, apakah kau melihat ada seseorang yang datang melintasi di dekat ini?" "Ah, tidak," sambut dari Yangkei dengan santuinya. Tapi mendengar itu tidak membuat para kampret ini puas. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yangkei hingga Yangkei harus berujar kalau satu-satunya makhluk hidup yang ia temui selama beberapa bulan ini hanyalah kelompok mereka. Dan melihat sikap Yangkei yang begitu tenang membuat salah satu kampret ini pun juga berujar kalau keberanian milik Yangkei ini sungguh sangat luar biasa, karena ia hanya ada di ranah Saiyan tingkat 3 tapi tidak gentar sedikit pun. Tidak gentar di antara mereka yang ada di ranah Saiyan King. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh pria yang ada di sebelahnya. Tapi melihat Yangkei yang santuy-santuy aja membuat salah satu alien ini cukup kesal, karena ia yakin Yangkei ini telah menipu mereka. Dan daripada harus repot-repot bertanya kepada Yangkei, lebih baik bunuh aja dan ekstrak jiwanya, dan itu akan lebih cepat lagi. Ya, mendengar itu juga sempat menotis Yangkei, tapi di sini si kampret ini pun berujar kalau ia tidak memiliki waktu untuk berbuat masalah. "Nah, kelompok kami telah berada di Starsky cukup lama dan kami kehabisan banyak Science Crystal. Berikan sebagian milikmu dan kami tidak akan mempermalukanmu," ujar pria itu. "Ya, baiklah, wush, ambillah ini semua," ujar Yangkei melepaskan Science Crystal miliknya. Wow, melihat Yangkei yang melepaskan 1000 Science Crystal secara cuma-cuma membuat para kroco-kroco ini pun senang riang. Tapi tidak dengan dua orang ini, terutama gadis merah ini. Doi yakin kalau Yangkei pasti memiliki Science Crystal yang lebih banyak lagi di cincin dimensinya. Maka dari itu, haruskah kita gas? Tidak. "Oi bocah, sepertinya kau paham akan bobotmu sendiri. Maka dari itu kami akan membiarkanmu pergi. Ayo," ujar pria itu meninggalkan Yangkei seorang diri di tempat ini. Dan melihat sikap rekannya yang seperti ini membuat rekan-rekannya yang lain pun cukup heran. Kenapa mereka melepaskan domba gemuk itu? Iya, di sini pria ini pun berujar, "Bodoh. Apa kalian semua ini buta? Apa kalian ini tidak menyadari kalau bocah itu sama sekali tidak takut dengan kita? Ia hanya ada di ranah Saiyan tingkat 3 dan sendirian di Starsky. Kita memang bisa membunuhnya tanpa ada saksi. Tapi kenapa bocah itu terlihat tidak khawatir? Ya, apakah ada master yang melindunginya secara diam-diam?" tanya alien lain. Tapi yang ada si alien itu malah kena semprot. Di sini pria ini pun juga berujar kalau ia yakin kalau bocah itu tidak akan membunuh mereka. Tapi begitu juga dengan mereka. Mereka juga tidak akan dapat membunuh bocah itu, karena sudah pasti ada master kuat di balik bocah itu. Dan mungkin saja bocah itu juga membawa artefak tingkat tinggi. Dan jika kita melawannya, bocah itu bisa menggunakan artefak itu untuk kabur, yang pada akhirnya kita hanya akan mendapatkan dendam hidup dan mati. Dan ketika tetua atau sektenya menuntut balas dendam, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mampu melawan mereka? Ya, itu sungguh sangat masuk akal. Tapi soal Science Crystal bagaimana? Bukankah itu sama aja? Tanya wanita lainnya. Tidak, itu bukanlah suatu masalah serius. Karena ada master besar yang melindunginya, sejumlah harta kecil itu tidak akan berarti bagi bocah itu. Dan sepertinya bocah itu juga tidak mempermasalahkan tentang hal ini. Dan setelahnya, kini kelompok itu pun kembali mencari kelompok lainnya yang memang mereka cari di awalnya. Sedangkan untuk Yangkei sendiri, Doi pun melayang-layang di udara dan gak tahu arah. Hingga di satu momen Yangkei pun bertemu dengan lautan asteroid. Ya, di sini Yangkei pun telah berada di tempat ini selama 10 hari. Tapi ya, masih juga belum tahu di mana ia berada. Dan ia masih tetap berada di lautan asteroid itu. Dan merasa tempat ini sungguh sangat aneh. Di sini Yangkei pun mencoba memeriksanya dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Dan hush, Doi merasakan ada fluktuatif energi yang sangat kuat. Dan ia juga melihat ada dua kelompok yang sedang bertarung. Dan di sini Yangkei yang mendekati tempat itu, Doi pun mengintip dan sadar kalau ini adalah pertarungan dari kelompok yang sebelumnya ia temui. Dan di sini bangkitnya Yangkei pun malah berharap mereka saling bunuh agar Yangkei dapat jiwa-jiwa para tumbal itu untuk ia serap. Iya, Yangkei pun memang memanen para jiwa-jiwa para kampret yang tewas di dalam pertarungan ini.
Dan melihat ada seseorang yang kabur dan tidak mengikuti pertarungan, membuat Yang Kai pun berpikir, ngapain ini bocah? Ya, tapi di sini Yang Kai pun juga memutuskan untuk pergi dulu. Kata Doi takut kalau ia akan ketahuan dan ini bakalan repot nantinya. Dan begitu Yang Kai mencoba untuk pergi, hush, Doi merasakan ada energi fluktuatif dipancarkan oleh seseorang yang telah mencoba merobek ruang. Dan itu memaksa Yang Kai mencoba untuk mengintip dan bah, Doi pun menemukan suatu susunan ruang di tengah-tengah batu asteroid yang sedang mengembang itu. Dan begitu Yang Kai mencoba untuk masuk ke dalam sana, hush, pala Hashirama yang ada di dada Yang Kai pun menyerap energi dunia yang sungguh sangat banyak di tempat ini. Tapi sialnya di sini, bah, Yang Kai muncul tepat di tengah-tengah dua kelompok yang sedang bertikai. Dan salah satu dari mereka juga berujar, "Oi, nak, apakah kau kemari untuk balas dendam?" Tidak. Aku hanya melihat ada susunan ruang dan memutuskan untuk melihatnya sejenak. Maka dari itu, santuy aja, tidak perlu memperdulikanku. Sedangkan kelompok lainnya, "Oi, nah, apakah kau satu kelompok dengan mereka?" Tidak. Jangan salah paham. Aku tidak kenal mereka juga. Aku hanya kebetulan bertemu dengan mereka saat berada di Star Sky. Oh, melihat wajah Yang Kai yang tidak ada muka-muka bohong, membuat kelompok lainnya pun percaya dengan kata-kata Yang Kai. Maka dari itu, kini salah satu kelompok itu pun mengizinkan Yang Kai untuk pergi. Tapi di sini si kampret ini, ia malah memalak Yang Kai karena ia tahu Yang Kai adalah domba gemuk. Bahkan Doi juga berujar kalau ia mendapatkan 1000 sans kristal secara cuma-cuma dari Yang Kai. Dan ia juga menawarkan bagaimana kalau kita hajar bocah ini dan kita bagi sama rata sisa-sisa sans kristal yang dia miliki, dan kita bagi sama rata 50-50. Ya, itu penawaran yang cukup menarik. Maka dari itu di sini si kampret ini awalnya mengira kalau ia telah mencapai kesepakatan dengan kelompok lainnya itu, yang membuat kini Yang Kai pun sungguh sangat waspada. Tapi di luar dugaan, ternyata Pak Tua yang ada di kelompok sebelah ia hanya bercanda. Doi malah menawarkan Yang Kai untuk bergabung aja dengan kelompoknya. Dengan begitu Yang Kai bisa nanti mendapatkan hadiah yang cukup menarik. Mendengar itu, di sini kampret ini pun juga berujar kalau Yang Kai nanti hanya akan dijadikan tumbal pembuka jalan. Ya, hal itu pun tidak dibantah oleh Pak Tua itu. Doi mengatakan kalau ia memang akan melakukannya, tapi Doi juga berujar kalau ia tidak akan membiarkan Yang Kai membuka jalan di tempat-tempat yang berbahaya. Mendengar itu, di sini Yang Kai pun memilih untuk pergi sendiri aja dan menganggap kalau mereka tidak pernah bertemu dengan dirinya. Tapi yang ada di sini, jika Yang Kai melakukan hal itu, Pak Tua ini juga berujar kalau si kampret Digi ia akan langsung membunuh Yang Kai. Maka dari itu, di sini Yang Kai tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kelompok Pak Tua itu. Yang membuat kelompok lainnya pun juga tidak memiliki pilihan lain pula selain pergi dari tempat ini. Ya, di sini Yang Kai yang melihat kelompok yang ia ikuti ini. Ia tahu kalau mereka ada di ranah Saiyan King tingkat 3 dan juga ada beberapa yang ada di ranah Saiyan King tingkat 2. Dan ini akan merepotkan bagi dirinya jika ia ingin mengalahkan mereka. Maka mau tidak mau, ya aku harus mengikuti mereka dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, Yang Kai yang terus bersama kelompok barunya itu, ia melihat ke sekitar yang penuh dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Dan begitu juga energi dunia yang sangat-sangat banyak. Hingga pada akhirnya kelompok ini pun harus berhenti sejenak karena merasa ada yang salah dengan peta yang mereka miliki. Dan itu juga membuat ketua kelompok akan memeriksa daerah sekitar. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi dapat mencari tanaman herbal yang sekiranya dapat ia gunakan. Ya, di sini Yang Kai pun akan menemani seorang gadis manis yang ingin mengambil sebuah tanaman herbal. Tapi ketika ia ingin memetiknya, Yang Kai pun berujar kalau ia tidak boleh memetik tanaman herbal begitu saja, karena itu dapat membuat tanaman itu pun mati. Ya, di sini mereka pun juga berbincang-bincang. Dan di sini gadis manis ini juga heran dengan Yang Kai kenapa Doi terus-terusan menyerap energi dunia. Dan pil apa yang dimakan oleh Yang Kai yang dapat membuat Yang Kai melakukan itu semua. Tidak, ini bukan efek dari pil, tapi karena ini. Yang Kai pun menunjukkan muka bayi Hashirama yang ada di dadanya, yang membuat gadis manis ini pun shock. Ya, gadis manis ini tidak tahu benda apa yang ada di tubuh Yang Kai, tapi berbeda dengan Pak Tua ini. Doi begitu terkejut melihat Yang Kai memiliki anggrek hantu. Dari mana kau mendapatkan benda itu? Tidak, ini adalah sebuah hadiah dari seniorku, ujar dari Yang Kai. Kalau kau memiliki harta itu, kenapa kau tidak mencari tempat untuk berkultivasi? Dan kenapa kau malah berkeliaran di bidang bintang? Kau sungguh menyanyiakan harta surga. Ya, ada banyak herbal langka di sini. Mungkin aja aku bisa mendapatkan 1 atau 2 lagi lah, ujar dari Yang Kai. Tidak,
kau pikir harta seperti itu mudah untuk ditemukan? Hah, dasar bocah. Yang pada akhirnya di sini salah satu anggota kelompok mereka pun kembali meminta kepada Yang Kai untuk melanjutkan perjalanannya. Dan ia juga meminta agar Yang Kai memimpin jalan, dan jika ia bertemu dengan sesuatu yang berbahaya, maka segeralah mundur dan juga laporkan. Ya, di sini Yang Kai pun berjalan memetakan daerah sekitar. Hingga di satu momen Yang Kai yang sedikit lengah, tiba-tiba saja slap, doi tertangkap oleh pohon karnivora. Dan beruntung sebelum Yang Kai dihap, slap, Yang Kai pun diselamatkan oleh seorang gadis coklat itu. Ya, gadis coklat ini juga berujar kepada Yang Kai, meski kau seorang alkemis, tapi kemampuan bertarungmu itu terlalu lemah, dasar bocah. Ya, di sini Yang Kai pun beralasan kalau ia sedang lengah. Ya, setelah kejadian itu mereka pun terus melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya, Yang Kai pun bertemu dengan monster hingga tanaman herbal. Dan mereka yang melanjutkan perjalanan juga sempat berhenti sejenak karena kira-kira membutuhkan waktu 2 hari lagi hingga menuju tempat yang mereka tuju. Dan di sini ketua kelompok pun yang menghentikan perjalanan mereka, ia juga membagi beberapa hadiah kepada kelompoknya ini termasuk Yang Kai. Dan di sini untuk Yang Kai sendiri, doi juga ternyata tidak pelit sama sekali dalam membagi sains kristal miliknya kepada kelompok barunya ini. Ya, di sini Yang Kai pun juga menemani gadis coklat itu yang bersantai di dekat sumber mata air. Membuat gadis coklat ini pun bertanya kepada Yang Kai, "Ada apa?" "Adik kecil, jika ada sesuatu yang ingin kau tanyakan, katakan saja." "Ya, aku hanya ingin tahu apa yang kalian cari di tempat ini dan bagaimana bisa kalian menemukan susunan ruang yang membawa ke tempat ini." Kami pergi mencari tempat untuk menempa tubuh kami. Aku tahu kau seorang alkemis, tapi kau juga seorang kultivator kan? Seharusnya kau juga tahu manfaat apa? Manfaat memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dan ketika Yang Kai bertanya di mana tempat itu, sayang sekali gadis coklat ini juga tidak tahu, karena ini pertama kalinya ia datang ke tempat ini. Dan alasan mereka bisa sampai ke tempat ini karena mereka menemukan catatan kuno dari leluhur milik rekannya. Ya, leluhur pernah datang ke tempat ini dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Dan ia juga meninggalkan beberapa petunjuk sebelum ia pergi. Ya, ujar seorang pria yang tiba-tiba saja datang. Pria ini juga memberitahu Yang Kai kalau ia akan membantu Yang Kai dalam balas dendam kepada kelompok yang sebelumnya telah memalak Yang Kai. Dan alasan kelompok mereka membiarkan Yang Kai hidup karena sikap patuh Yang Kai itu. Dan mereka juga berniat untuk membaginya nanti kepada Yang Kai jika Yang Kai terus menunjukkan sikap patuh kepada mereka. Ya, Yang Kai pun paham dan kini ia hanya dapat diam. Lantas kini mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga di satu momen mereka bertemu dengan pusaran angin. Dan karena pusaran angin itu tidak dapat dipantau menggunakan kesadaran ilahi, membuat kelompok ini meminta kepada Yang Kai untuk memeriksanya. Dan di sini Yang Kai pun juga tidak menolak untuk melakukannya. Ya, di sini Yang Kai pun juga tahu kalau akan berbahaya jika memeriksanya secara langsung. Maka dari itu ia menggunakan kesadaran ilahinya yang ia kombinasikan dengan prinsip ruang. Dan menggunakan teknik itu, Yang Kai pun juga dapat mengukur jarak pusaran angin itu dengan jaraknya. Dan ternyata jaraknya kurang dari 30 kilo. Dengan energi angin dan juga energi bumi yang sangat kuat. Dan di sini Yang Kai juga tahu kalau di pusat dari pusaran angin itu terdapat sebuah denyutan yang cukup berbahaya, yang menandakan kalau ini jelas adalah aura dari makhluk hidup. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja tanah pun bergetar. Dan di sini awalnya Yang Kai pun mengira kalau apakah ada gempa bumi, tapi tiba-tiba saja ada sebuah capit yang datang ke arah Yang Kai dengan sangat cepat. Dan Yang Kai pun harus terbang ke udara dan terus menjauh dari tempat itu. Dan begitu Yang Kai kembali, ia melaporkan kalau ia melihat ada monster yang sangat-sangat besar. Monster yang memiliki 2 capit besar serta mata yang berwarna merah. Yang intinya monster itu cukup berbahaya. Dan ketika Patua ini ingin mengkonfirmasi warna dan tubuh dari makhluk itu, dan ketika dibenarkan oleh Yang Kai, membuat mereka pun tahu kalau itu adalah seekor skorpion baja. Ya, mendapatkan informasi tentang monster itu membuat pimpinan dari kelompok ini pun cukup senang, karena monster itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ya, walaupun itu juga sempat mendapatkan sedikit kekhawatiran dari gadis coklat ini, mengingat monster itu ada di ranah bis tingkat 9, tapi seharusnya itu tidak akan menjadi suatu masalah. Mengingat monster itu sudah cukup lama di tempat ini dan seharusnya mereka masih dapat mengalahkan monster itu. Dan Yang Kai yang mendengar itu, doi pun juga bertanya, apakah monster itu sungguh sangat seberharga itu? Iya, monster kalajengking itu sedikit berbeda. Semua bagian-bagian yang ada di tubuhnya dapat dibuat menjadi artefak. Begitu juga dengan racun yang dapat digunakan untuk bahan alkimia.
Tapi yang paling berharga dari monster itu adalah inti monsternya, yang dapat memiliki dua atribut berbeda yang dapat menyatu secara sempurna. Dan jika dapat dimurnikan oleh seorang kultivator, maka itu akan membuatnya memahami dua kekuatan atribut yang berbeda itu. Karena pada dasarnya seorang kultivator hanya dapat menampung satu atribut di dalam waktu yang bersamaan. Tapi kultivator juga dapat menggunakan dua atribut secara bersama-sama jika ia menggunakan bantuan dari artefak. Ya, seperti contohnya ya Yangkai lah, yang dapat menggunakan atribut Yin dan juga atribut Yang atas bantuan dari kerangka emas. Atau ya sayap guntur Yangkai inilah yang menggunakan atribut angin dan juga atribut petir. Dan melihat para kroco-kroco yang sungguh sangat yakin dapat mengalahkan monster itu, membuat Yangkai pun sadar diri kalau mereka pasti tidak akan mengizinkan Yangkai untuk ikut di dalam perburuan itu. Ya, mengingat level kultivasi Yangkai paling lemah di antara mereka, dan itu tentu saja juga berbanding lurus kalau dirinya juga tidak akan mendapatkan bagian dari monster itu nantinya. Dan benar saja kini 4 orang kampret ini pun siap untuk melawan monster beast itu dan pergi meninggalkan Yangkai. Dan dari jauh Yangkai pun hanya dapat mendengar sisa-sisa pertarungan para kroco-kroco itu dengan para monster Scorpion itu. Dan untuk Yangkai yang mendekati tempat itu, Doi pun juga merasakan aura dari monster itu ternyata perlahan mulai melemah, yang menandakan monster itu ternyata sudah tewas. Ya, melihat itu semua membuat Yangkai pun juga sedikit terkejut, mengingat monster tingkat 9 ternyata memang sungguh sangat mengerikan. Mengingat para monster ini yang ada di ranah Saiyan King ternyata nyaris tidak dapat menang melawan monster itu. Selain itu juga Yangkai pun yang melihat monster itu, Doi pun juga mengkonfirmasi ternyata benar. Setiap bagian tubuh dari monster itu benar-benar bahan yang sungguh sangat baik untuk pembuatan artefak. Dan Doi juga sedikit penasaran bagaimana sikap si kampret itu yang akan membagi hasil buruan mereka ini sama rata. Ditambah ketika si kampret itu juga menemukan benda yang paling berharga, yaitu inti dari monster yang harganya tidak kurang dari 50.000 Science Crystal tingkat atas. Dan benar saja, kini bagian-bagian dari monster itu ternyata benar-benar dibagi sama rata. Hanya saja yang kayak tentu aja ia tidak mendapatkannya karena Doi tidak ikut berkontribusi di dalam mengalahkan monster itu. Setelah pertarungan dengan monster itu, kini kelompok mereka pun bersantai sejenak untuk beristirahat. Dan di sela-sela istirahat itu juga, salah satu dari kampret ini pun juga ada yang berteriak histeris. Dan itu ternyata karena salah satu kampret itu pun menemukan sesuatu yang sekiranya menarik, yaitu tempat tujuan mereka yang telah semakin dekat. Ya, itu dapat dikonfirmasi dari peta yang mereka bawa ini. Ya, mereka juga berdiskusi tentang tempat yang mereka tuju ini yang ada di dalam peta ini. Dan itu juga menarik perhatian Yangkai. Dan Yangkai yang melihat peta itu, Doi juga merasa ada sesuatu yang janggal dengan peta itu. Dan begitu Yangkai mencoba untuk bertanya, si kampret ini pun terlihat seolah-olah ada sesuatu yang ia hindari atau ia sembunyikan. Lantas tanpa adanya rasa curiga bagi kelompok itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan sesuatu yang bercahaya di ujung sana. Dan begitu mereka lebih dekat lagi, salah satu kampret pun sadar kalau itu adalah kayu burung. Kayu burung? Apa itu? Ya, kayu burung itu terlahir dari monster burung yang mati yang disebut sebagai Thunderluan. Dan itu juga membuat salah satu kampret ini pun teringat akan suatu hal tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Kalau dulu leluhurnya pernah melihat ada monster burung raksasa yang diselimuti oleh guntur dan juga kilat. Tapi ya karena Thunderluan telah mati, seharusnya tidak ada lagi yang perlu mereka khawatirkan lagi. Tapi mendengar ada yang disembunyikan oleh salah satu rekan dari kelompoknya ini membuat pimpinan kelompok itu pun kesal. Karena ini akan sangat berbahaya jika mereka salah langkah. Dan ia akan membuat perhitungan nantinya ketika mereka semua telah keluar dari tempat ini. Tapi karena ada harta karun di depan mata, maka dari itu kini mereka akan mengambilnya lebih dulu. Iya, setelah mengambil harta karun itu yang berupa pohon yang tumbuh dari bangkai burung, kini membuat salah satu kampret pun bertanya bagaimana ketua akan membagi hasilnya nanti. Ya, tenang aja, aku akan membagi hasilnya sama rata ketika kita keluar dari tempat ini. Sedangkan untuk Yangkai, aku rasa ini tidak akan semudah itu. Tampaknya nanti ada sesuatu yang cukup menarik. Dan tak lama setelahnya, mereka yang melanjutkan perjalanannya, akhirnya mereka menemukan tempat yang mereka tuju, yaitu kolam penempat tubuh. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, maka tanpa pikir panjang, mereka semua pun nyemplung dan berendam di dalam kolam itu. Dan Yangkai yang menyaksikan itu, Doi juga ternyata diajak untuk join aja mas, masuk. Dan tentu saja tanpa pikir panjang, Yangkai pun ikutan join.
Dan di dalam sana Yang Kai pun merasa kalau ini sungguh sangat menyakitkan tubuhnya, karena seolah-olah kini cairan itu pun menekan organ-organ yang ada di tubuhnya. Tapi rasa sakit itu juga perlahan mulai menghilang, dan bersamaan dengan itu semua Yang Kai pun merasakan darah emas miliknya mulai menyerap kekuatan dari kolam itu yang membentuk kini darah emas baru. Dan darah emas yang baru ini hampir sama dengan darah emas milik Tuan Great Demon God. Maka dari itu kini aku bisa menggunakan kesempatan langka ini, ujar dari Yang Kai yang menikmatinya. Dan selama 1 jam berendam, ternyata Yang Kai berhasil membentuk 3 tetes darah emas barunya itu. Tapi seketika di tempat ini juga menjadi sangat kacau ketika salah satu kampret yang bernama Jipeng tiba-tiba aja menghilang. Ya, Yang Kai pun juga merasakan kalau si kampret itu tiba-tiba masuk ke dalam bawah kolam. Dan ia juga menunjukkan gestur seakan-akan ia akan pergi dari kolam ini. Dan benar saja, wush, si kampret itu pun keluar dari dalam kolam itu dan boom, terjadilah suatu tekanan yang sangat kuat. Tekanan yang dapat menahan pergerakan mereka semua yang ada di dalam kolam. Oh, Jipeng, apa yang kau lakukan? Ya, mereka semua pun tahu kalau si kampret Jipeng telah melakukan sesuatu kepada mereka semua. Dan ternyata tujuan si kampret itu doi ingin menjadikan rekan-rekannya ini tumbal persembahan. Aku melakukan ini semua karena aku takut aku yang akan dijadikan tumbal oleh kalian, ujar si kampret itu. Dan ternyata tujuan si kampret ini ia ingin merubah vitalitas dari rekan-rekannya ini menjadi energi murni yang akan ia serap nantinya untuk dirinya sendiri. Termasuk wanita yang memang ia sukai itu. Mengingat gadis coklat ini ya udahlah terlanjur kena, ya udah sekalian aja lah pikirnya. Si kampret ini juga mengatakan kalau dulu leluhurnya juga melakukan hal yang sama. Saat itu leluhurnya hanya ada di ranah sains tingkat 3, ya kira-kira mirip Yang Kai lah. Dan pada saat itu juga leluhurnya terus-terusan dibully, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menikmati tempat ini. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata itu malah menyelamatkan nyawanya. Dan ketika semua para tumbal telah tewas dan kolam menjadi tenang, ia mulai dapat menyerap keuntungan itu semua. Dan itu juga dicatatkan secara pribadi di catatan kuno milik keluarganya. Dan dengan metode itu juga leluhurnya yang ada di ranah sains tingkat 3 bisa naik ke ranah origin retron tingkat 3. Dan jika itu aku akan mencapai ranah origin king. Apa? Origin king? Kau pikir kau bisa mencapai ranah itu hanya dengan bantuan dari kolam ini? Tidak mungkin. Tapi mendapatkan protes dari rekan-rekannya, si kampret ini pun tidak peduli. Katakanlah sesukamu, lagi pula kalian semua akan mati. Sedangkan untuk Yang Kai, doi pun juga tahu kalau si kampret ini ingin agar mereka semua para tumbal-tumbal ini terus-terusan menyerap energi yang ada di tempat ini hingga tubuh tidak dapat menahannya lagi dan harus meledak. Itu semua memang akan berlaku kepada mereka, tapi tidak dengan diriku, ujar dari Yang Kai di dalam hatinya. Yang Kai juga menambahkan kekuatan ini hanya akan menambah atau membentuk tetesan darah emas lebih cepat lagi. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan Yang Kai ternyata benar adanya. Ketika salah satu dari tumbal itu pun harus meletup. Disusul oleh para kroco-kroco lainnya yang mulai meletup satu persatu. Dan proses meletup itu sungguh sangat menjijikkan. Tunggu aja. Aku tidak akan pernah melepaskanmu meski aku telah mati sekalipun. Ujar salah satu kroco lainnya sebelum ia meletup. Sedangkan untuk si kampret ini, ia cukup terkejut ketika ia melihat Yang Kai yang masih hidup. Dan itu membuatnya bertanya, "Nak, kenapa kau belum mati?" Ya, entahlah. Mungkin karena kultivasiku terlalu rendah. Apakah kau ingin masuk dan memeriksanya sendiri? Kau pikir aku bodoh? Ya, kau memang bodoh, sambut dari Yang Kai. Kau terlalu bodoh berdiri di tempat itu tanpa sadar kalau ternyata ada orang lain yang siap untuk menyerang dirimu dari belakang. Dan benar saja, di belakang si kampret itu muncullah kampret lainnya yang langsung boom memukulnya. Dan mendengar semua pembicaraan si kampret itu dengan rekan-rekannya yang sebelumnya, membuat si kampret yang baru muncul ini begitu antusias. Awalnya di sini kedua kampret ini pun juga sempat mengadakan suatu kesepakatan yang win-win solution lah. Tapi ternyata itu hanyalah gimmick yang ujung-ujungnya keduanya pun bertarung satu sama lain. Sedangkan untuk Yang Kai, doi malah menyelam ke dalam kolam lebih dalam lagi dan melooting semua yang bisa ia loot. Dan di dalam sana juga Yang Kai pun menemukan suatu atau sebuah altar. Dan ketika Yang Kai duduk di atas altar itu, semua cairan merah yang ada di dekatnya mulai berkumpul dan memberikan tekanan yang sangat-sangat dahsyat. Sedangkan para kampret yang sibuk bertarung, mereka pun akhirnya ternotis ketika danau itu ternyata mulai menyusut. Dan ketika mereka ingin menghentikan Yang Kai, sayangnya itu semua telah terlambat.
karena semua cairan itu, air itu telah membeku, membentuk sebuah kristal yang ada di sekitaran tubuh Yongkai. Dan uniknya, kristal itu juga menyerap semua energi vitalitas yang ada di sekitarannya yang membuat duar mati meletup sudah 2 kampret itu. Dan setelah alur cerita dari Martial P kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, next Martial God Asura. Thank you.